Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Tati. Malam ini Tati kedinginan, nggak keluar ya teman-temanku semuanya. Pastinya yang di Taiwan kedinginan semua ya. Rata-rata suhunya itu ada yang 9, ada yang 10, bahkan jarang yang 11 ya, 9 sama 10 ya untuk daerah Taiwan. Jadi untuk mbak-mbaknya semua tolong jaga kesehatannya, pakai baju yang tebal, pakai diikat-ikat apa kayak gitu biar anget ya teman-teman ya. Ini nenekku masih jalan-jalan ya, masih olahraga sendiri. Ya, aku buka bismillahirrohmanirrohim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrohmanirrohim, maliki yaumidin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya, gimana kabarnya? Malam ini Tati nggak keluar ngevlog sana ya karena dingin banget sampai kepala nih pusing ya saking dinginnya. Jadi Tati hanya cerita sekitar Taiwan ya. Untuk kalian yang semua yang mungkin ada di Taiwan pasti sudah tahu pengalaman apa aja yang ada di Taiwan sini ya. Untuk yang belum subscribe, bantu subscribe dan like-nya ya. Ini Tati mau cerita sekitar suasana dan situasi dan keadaan di Taiwan ya. Di sini Tati membahas masalah gempa ya. Kalau di Taiwan gempa itu ya, kebanyakan gempa itu sangat dahsyat. Ya, saya kurang tahu apa karena di Taiwan ini pulau kecil jadi terasa banget, apa mungkin gempanya itu letaknya di sini itu terlalu dekat apa gimana gitu ya. Tapi setahu saya, sepengalaman saya di Taiwan 9 tahun, masalah gempa Taiwan ini memang sangat-sangat menakutkan banget kalau orang yang baru datang ke Taiwan. Kenapa saya bilang begitu teman-teman? Kalau orang yang baru datang ke Taiwan melihat kondisi dan keadaan di Taiwan pasti akan kaget ya, pasti akan kaget 100%. Kenapa saya bilang begitu? Ya, satu dari segi orangnya, dua dari segi kedisiplinannya, keempat dari segi peraturannya. Ya, beda dari Indonesia ya. Terus yang keempat adalah segi alamnya ya teman-teman ya, segi alamnya. Kenapa saya bilang berbeda? Karena di sini setahu saya dan pengalaman saya ya di Taiwan sini, kalau ada gempa itu sampai kayak ada angin lewat wes kayak gitu, terus gedung semuanya itu akan berkuruk besar banget kayak gitu teman-teman. Ya mungkin kalau yang saya masih ada di level bawah ya teman-teman, mungkin saya masih ada di level bawah. Kalau yang teman-teman saya yang ada di lantai 21, lantai 20, ada lantai 30, gimana coba ini pikirannya teman-teman ya. Pasti aduh gimana ini pasti pikirannya kayak gitu. Tapi semua itu kembali ke kita ya teman-teman ya, semua itu kembali ke kita. Kalau kita selalu berdoa, tawakal, pasti Tuhan itu akan melindungi umatnya gitu ya. Dimanapun kita berada, dimanapun kita duduk, dimanapun kita berpijak, Tuhan itu akan selalu mengawasi kita ya. Tuhan itu selalu melindungi kita, begitu teman-teman ya. Jadi semua itu pasrahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan suka berandai-andai. Takdir maut adalah Tuhan yang ituin. Itu satu ya, bencana di Taiwan. Yang kedua, masalah angin topan atau angin ribut ya. Kalau angin topan atau angin ribut itu kalau di Taiwan nggak tentu arah ya teman-teman ya. Nggak tentu arah. Karena apa?
Angin itu sangat dahsyat dan sangat kenceng, saling berhamburan, berebutan kayak gitu, sampai nggak pohon saja yang tumbang teman-temanku ya, nggak saja pohon yang tumbang, tapi tiang listrik yang tinggi kokoh pun akan tumbang ya. Bahkan dinamo listrik yang nempel di atas akan jatuh kalau terjadi angin ribut atau angin puting beliung ya teman-teman ya. Kemungkinan besar kalau orang Indonesia ya tahu angin seperti yang ada di Taiwan atau gempa bumi yang ada di Taiwan, pasti traumanya itu 2 bulan 3 bulan belum sampai hilang teman-teman. Itu pasti, karena perbedaan sangat jauh banget ya. Angin puting beliung kalau di Indonesia paling lama itu cuman 15 menit, paling lama setengah jam begitu ya, paling lama mungkin setengah jam begitu ya. Gempa bumi pun paling lama paling ya 15 menit 20 menit paling lama kalau di Indonesia ya. Kalau di Taiwan sini kalau pas angin puting beliung ya teman-teman ya, mungkin dimulai dari malam, tadi malam udah mulai ya, malam jam 11 seumpama hari ini mau ada puting beliung itu kemarin siang itu udah dikasih pengumuman lewat halo-halo itu, lewat halo-halo pengumuman besok itu ada angin ribut, tolong persiapkan air, tolong siapkan segala-galanya begitu. Kalau di Taiwan kalau ada apa-apa pasti dikasih tahu ya secara keseluruhan, karena di Taiwan itu dimanapun tempat itu ada mikrofon gede ya, setiap perempatan jalan pasti ada mikrofon gede dan ada kamera begitu ya. Jadi kalau ada orang yang nggak disiplin, ada orang yang melanggar, pasti udah langsung kecium sama polisi ya. Itu pandainya di Taiwan ya, kalau ada apa-apa pasti dikasih tahu lewat pengumuman ya. Kalau mau mati lampu seumpama besok mau mati lampu jam berapa, hari ini sudah dikasih tahu, yang punya power bank suruh ngecas, yang punya HP suruh ngecas dulu kayak gitu. Seumpama besok mau mati air juga begitu ya teman-teman ya, besok mau mati air jam segini jadi harus nandu air kayak gitu. Begitu pula kalau mau ada gempa, ada mau angin puting beliung pasti dikasih tahu. Oh kalau ada gempa enggak ya, kalau ada gempa enggak pasti terus langsung ada berita. Kalau ada angin puting beliung ya, besok ada angin puting beliung jam berapa, kira-kira jam berapa, mulai jam berapa, selesai jam berapa begitu ya. Kebanyakan kalau angin puting beliung itu dimulai dari malam hari ya, sekitar pukul 10 malam sampai besok pagi jam tengah hari ya, sekitar jam 12 atau jam 11 siang baru selesai ya. Tapi di sini kalau ada angin puting beliung atau gempa itu bertindak cepat ya, masalah apa yang rusak, apa yang rubuh itu langsung ditanganin. Jadi lalu lintas terus yang menggunakan lampu apa-apa paling minim pengerjaannya itu dalam 1 hari ya teman-teman ya, dalam 1 hari udah selesai ya. Ada yang bersihin pohon, ada yang benerin tiang listrik, ada yang benerin trafo kayak gitu. Semua itu bertindak cepat ya kalau di Taiwan. Jadi kalau ada apa-apa Taiwan itu udah nggak panik lagi gitu, nggak ada panik gitu ya, karena ada gempa juga gempanya itu kenceng, ada angin puting beliung yang berjam-jam, nggak cuman sehari 2 hari, berjam-jam gitu ya. Suaranya angin puting beliung itu kayak gitu ya, itu suara anginnya ya. Kalau malam nggak ada orang berjalan, kalau pas angin puting beliung itu ya nggak ada orang jalan satupun. Pagi-pagi itu udah berantakan semuanya di pinggir jalan itu teman-teman ya, pohon pada tumbang, semuanya tumbang
ya. Ada gardu listrik itu aja pun tumbang kalau di Ilan itu ya. Terus tiang listrik itu pada tumbang semua. Kalau di Taipei sini ya jarang, maksudnya kelihatan gitu jarang ya. Soalnya kalau di Taipei sini kalau tiang listrik gitu pasti dikencang-kencang kayak gitu ya, dicagak-cagak kayak gitu. Tapi kalau di Ilan sana, kalau tiang listrik itu dicocrokin di bumi doang gitu, dicocrokin kayak gitu. Tapi ya dalam paling berapa meter, 10 meter, dalamnya 10 meter apa 5 meter kayak gitu ya. Jadi kalau ada angin puting beliung itu dia akan tumbang, begitu, dia akan tumbang. Gardu pun kan kadang ada pakunya yang segini kan, ada pakunya segini tuh kan. Setiap pojok itu kan ada pakunya segini tuh. Pakunya itu akan patah teman-teman ya, pakunya itu akan patah juga. Karena apa? Karena saking kuatnya angin itu teman-teman, begitu ya. Makanya pengalaman saya ya di sini, di Taiwan sini itu sangat banyak banget ya. Terus yang selain ada taifong, selain ada gempa bumi, mungkin ada lagi musim dingin ya, ada lagi musim dingin, ada lagi musim panas teman-teman ya. Kalau pas lagi tibanya musim dingin, dinginnya minta ampun ya, mungkin bisa sampai 7 ya, mungkin bisa sampai 7 sampai 8 begitu ya kalau di Taiwan. Tapi nggak ada musim salju. Kalau ada salju mungkin daerah Mioli, daerah mana gitu yang kesana-sana itu mungkin ada turun salju. Tapi kalau di Taipei sini enggak ya. Kalau di Taipei, di Ilan itu enggak, di Lotong enggak turun salju ya teman-teman. Yang turun salju itu di daerah Mioli, di mana kayak gitu pasti turun salju ya. Pokoknya yang di dataran tinggi-tinggi kayak gitu pasti turun salju begitu ya teman-teman ya. Kalau pas musim dingin kayak gini ya, udah pakai baju banyak, udah utel-utelan, udah pakai topi ya, masih terasa di tulang teman-teman ya, masih terasa di tulang dinginnya. Begitupun kalau musim panas teman-teman ya. Kalau musim panas juga begitu. Kalau musim panas super panas banget. Kalau kita nggak pakai celana pendek itu nggak bakal kuat kalau pakai celana panjang terus kalau pas musim panas ya. Kadang kita kalau pas musim panas pakai singlet, pakai celana pendek. Bukannya kita seksi ya, bukan. Tapi emang panasnya itu sampai kakinya itu keluar keringet gitu loh teman-teman, sampai keringetan kakinya itu. Ya, jadi kebanyakan mbak-mbaknya kecuali yang pakai jilbab, yang pakai hijab ya mungkin merasa panas juga, tapi sedikit ya untuk yang pakai hijab. Saya berbicara yang nggak pakai hijab ya pasti pakai celana pendek dan pakai singlet begitu. Ada juga yang kalau pakai singlet, pakai celana pendek dimarahin suaminya kayak saya. Pakai celana pendek, pakai singlet dimarahin, padahal di sini juga panas banget teman ya, panas beneran kayak gitu. Jadi itulah pengalaman Tati ya, waktu Tati di Taiwan sini banyak pengalaman. Dan ada lagi pengalaman sewaktu saya jaga nenek-nenek, kakek-kakek yang ada di Taiwan sini. Saya seumpama yang saya jaga meninggal itu pun saya juga jadi berani ya, saya juga jadi berani, saya nggak penakut lagi ya. Kalau waktu dulu saya waktu di Indonesia, waktu saya kerja, bukan dikerja di PT Nike ya, waktu saya besuk temanku atau besuk tetanggaku yang sakit, besuk di rumah sakit itu saya sangat ketakutan banget ya. Kenapa saya takut masuk rumah sakit? Yang saya takutkan itu dulu ya, kalau ketemu orang kecelakaan, kalau ketemu orang dorong orang mati atau orang meninggal, itu paling saya takutkan dulu ya kalau masuk rumah sakit begitu. Apalagi ada orang sakit teriak-teriak itu saya gemeteran sampai nggak karuang begitu teman-teman. Begitu saya kerja di Taiwan ya, begitu saya kerja di Taiwan,
alhamdulillah saya itu deket orang meninggal dunia, sampai saya ngurus, sampai gantiin baju ya, sampai gantiin pampers. Kalau orang sini meninggal dunia kan pasti dilap ya, habis meninggal dunia itu pasti dilap, diganti baju, diganti pampers ya. Itu pun aku juga gantiin baju, gantiin pampers. Begitu saya juga nggak ada rasa takut sama sekali gitu. Jadi saya itu berani ya, tambah berani begitu. Maksudnya dalam hal berani bukan hal berani masalah ngomelin orang apa gimana ya teman-teman, tapi fisik saya ini tambah berani gitu ya, fisik saya itu bertambah gitu ya, pengalaman saya itu juga bertambah begitu teman-teman ya. Dari segi pengalaman, terus dari ini apa, menjaga nenek kakek, pengalaman itu sangat berharga banget buat saya begitu teman-teman ya. Jadi banyak pengalaman yang dipetik oleh mbak-mbak TKW, TKA ya, dari Indonesia sana setelah ke Taiwan atau setelah ke Hong Kong, setelah ke Arab Saudi, setelah ke Jordania, setelah ke Malaysia begitu ya. Ya pokoknya ya setelah udah mencapai pengalaman ke luar negeri begitu ya teman-teman. Tapi jangan sampai ya kalian itu ke luar negeri kalau nggak kepepet ya teman-teman ya. Karena orang yang pergi ke luar negeri itu adalah kebutuhan ya, ingin mengubah nasib hidupnya dan ingin membantu keluarga atau membantu suaminya ya. Yang belum terlanjur pergi ke luar negeri, janganlah pergi ke luar negeri ya, nggak enak, sengsara ya teman-teman ya. Makanya kalau saya bilang pengalaman yang sangat berharga banget, pengalaman yang sangat indah sekali waktu saya kerja di Taiwan sini ya. Waktu saya kerja di Malaysia mungkin 6 tahun itu gempa bumi itu jarang-jarang di sana, gempa bumi itu jarang-jarang, angin topan yang nggak ada di sana. Selama 6 tahun aku di mana itu di Malaysia itu nggak ada angin topan, nggak ada gempa bumi sama sekali di Malaysia ya. Setelah saya pergi ke Taiwan sini, saya pengalaman banget masalah dulu-dulunya. Saya waktu pertama kali ada gempa, saya juga takut sekali, gemeteran sampai hilang ya. Sampai sekarang pun gemeteran tapi nggak begitu ya teman-teman ya, gemeteran tapi nggak separah dulu gitu ya. Waktu ada angin topan pun saya itu nggak berani keluar, soalnya ngeliatin keluar gitu aja kabel listrik, kabel telepon itu udah pada goyang-goyang gini teman-teman, akhirnya putus kayak gitu ya. Pokoknya kalau angin topan ya sungguh dahsyat. Kalau ada gempa ya gempanya itu dahsyat banget. Nggak tahu, mungkin kemungkinan ya dalam benak pikiran saya, mungkin di Taiwan ini pulaunya itu pulau kecil, terus di tengah laut gitu ya, jadi goncangan itu sangat terasa banget ya. Itu apa, pengalaman saya begitu ya. Mungkin kalau di Taiwan itu emang pulaunya pulau sangat kecil ya, di keberadaannya juga di tengah laut, mungkin goncangannya yang sangat besar begitu ya. Itu pengalaman saya menurut prediksi saya ya teman-teman ya, begitu. Mungkin kalau di Indonesia, kalau di Indonesia di mana kayak gitu, kalau hujan apa, kalau tanah longsor ya hal yang udah biasa ya, mungkin sedikit-sedikit ya fatal tapi sebentar gitu ya. Tapi kalau angin ribut yang sangat dahsyat gitu, paling lama juga paling cuman 10 menit 15 menit gitu, nggak sampai lama kayak di Taiwan ya. Begitulah pengalaman. Mungkin kalau pengalaman itu bisa diceritakan sama anak cucu kita nanti ya, pengalaman di negeri orang, pengalaman di negeri Formosa begitu ya teman-teman. Itulah pengalaman Tati ya selama ini, selama Tati bekerja di Taiwan. Banyak pengalaman-pengalaman yang Tati petik ya. Dari sinilah Tati bisa membuka hati, membuka pikiran ya, bahwa hidup di perantauan itu sangatlah nggak enak begitu ya teman, sangatlah ya begitulah, merana dan merana ya. Tapi itulah takdir ya, kita hidup itu mencari duit
mencari rezeki ya teman-teman. Namanya hidup itu kita harus berusaha ya, berjuang dan berjuang. Makanya saya berjuang dan berjuang supaya channel saya ini maju. Saya tetap berjuang semaksimal mungkin, saya berjuang sekuat tenaga biar channel saya ini berkembang melesat ya. Sekian dulu video dari Tati, kira-kiranya inilah pengalaman dari Tati sekitar Taiwan ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in indira siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Itulah teman-teman pengalaman Tati sekitar suasana di Taiwan ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya bila suka video-video Tati, dan ikutin video Tati banyak lagi sekitar Taiwan sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih. Salam Pasuruan selalu. I love you.